dimanapun berada. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau mempertemukan kami dengan situasi yang berbeda sampai sekarang ini. Ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang mengajari kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi seluruh anak-anak ibu, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Masuk bab 4, yaitu gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Nah, karena itu mari sama-sama anak-anak ibu kita perhatikan pembelajaran ini, perhatikan video dan ikuti sampai habis. Gereja yang memuridkan. Yesus telah memberi amanat penting sebelum meninggalkan dunia. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 maksudnya. Para murid dipanggil dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa dan menjadi bagian dari kerajaan sorga. Nah, dari teks ini memuridkan sebelum Yesus terangkat ke sorga, pesan ini sudah disampaikan. Supaya apa? Setiap orang yang percaya semakin bertambah kepada Tuhan dengan cara memuridkan. Nanti boleh sama-sama dibaca apa isinya, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yang di sana, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini adalah merupakan suatu perintah untuk memuridkan. Nah, jadi di sini perlu anak-anak perhatikan, memuridkan itu adalah sebuah perintah yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga. Itulah sebabnya Tuhan menjawab. Karena apa Tuhan jawab? Karena manusia itu akan takut ketika diperhadapkan dengan halayak ramai. Apa yang Tuhan sampaikan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah menjadi suatu hal senjata kita ketika kita akan melakukan memuridkan maksud ibu. Nah, memuridkan itu adalah suatu amanat yang Tuhan berikan yang harus kita lakukan, dan yang menemani kita untuk melakukan itu adalah Roh Kudus. Jadi bagi anak-anak ibu, mungkin di gereja karismatik ini biasanya ada memuridkan, yaitu dengan bentuk komsel. Ada dikatakan kakak rohani dan adik rohani. Kakak rohani akan membina, yaitu adik rohani. Ini sama halnya dengan memuridkan. Selanjutnya, memuridkan dapat diartikan orang yang percaya kepada Tuhan melakukan tugasnya untuk memberitakan Yesus dan menjadikan murid Yesus. Hal ini terjadi ketika seseorang menyatakan kasih mereka kepada siapapun juga. Artinya pemuridan itu berhasil ketika kita tulus mengerjakannya. Ketika kita itu berpatokan kepada Tuhan, bukan kita untuk cari nama, tapi untuk apa? Menambahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jadi yang perlu kita ingat di sini untuk memuridkan adanya kasih yang dari Kristus. Karena kita terlebih dahulu merasakan kasih Yesus, sehingga kita kembali menyatakan itu kepada orang. Contoh kecil, apakah anak-anak ibu sanggup melihat keluarga kita hidup di dalam penindasan dosa? Hidup dengan penuh ketakutan? Tentu tidak. Kita akan memberikan cara bagaimana keluarga kita, orang yang kita kasihi, untuk tetap memiliki suatu pengharapan, bukan adanya suatu keputusasaan. Nah, disinilah peran kita untuk menyampaikan itu dengan penuh kasih, menguatkan, sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu gereja yang melayani. Melayani dalam bahasa Yunani adalah koinonia. Pelayanan ini haruslah menyatakan dan tepat sasaran dilakukan gereja kepada jemaat. Contoh di sini ada perempuan janda. Apa yang dilakukan? Nah, di sini seorang perempuan janda yang dilayani. Ya.
Kenapa perlu dilayani? Kalau seorang janda pada bangsa Yahudi, janda itu tidak boleh melakukan pekerjaan lagi. Itu dalam peraturan bangsa Yahudi. Seorang janda, seorang istri pekerjaannya di rumah. Mengurus suami, mengurus anak, mengurus keluarga. Jadi seorang istri itu tidak boleh bekerja. Yang jadi bekerja itu adalah seorang suami, dan ketika suaminya meninggal, maka janda akan menerima belas kasihan dari orang-orang sekitarnya. Nah, jadi di sini sangat perlu dilayani, yaitu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Ini salah satu pelayanan. Apakah ini diterapkan di gereja masing-masing anak-anak ibu? Atau pergi mungkin ke panti jompo, pergi panti asuhan, dan juga melayani janda dalam bentuk sumbangan secara materi, ataupun lain sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu pelayanan. Nah, karena di sini ibu ambil contohnya perempuan janda, bukan harus itu ya, tapi boleh yang lain. Cuman di dalam teks Alkitab, yang perlu diperhatikan adalah para janda dan juga anak yatim. Itu tadi, karena peran seorang bapak itu sangat mendukung di dalam keluarga, baik dari segi keuangan itu sangat mendukung, sehingga janda dan anak-anak yatim itu sangat perlu untuk diperhatikan. Nah, yang berikut, jadi dapat diartikan melayani adalah suatu tindakan yang kita lakukan kepada orang lain dengan memperhatikan kebutuhannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tadi kita ambil lagi seorang janda. Kehendak Tuhan, Tuhan mengatakan perhatikan. Perhatikan orang-orang yang kekurangan. Kenapa janda termasuk? Itu tadi udah ibu katakan, karena mereka tidak ada sumber mata pencaharian bagi bangsa Yahudi. Tapi kalau sekarang ini juga, bagi janda sekarang, mereka sudah berusaha untuk mempertahankan hidup mereka melalui pekerjaan yang sanggup mereka kerjakan. Tapi walaupun seperti itu perlu diperhatikan melayani, yaitu apa? Mentalnya, kekuatan fisiknya. Karena bisa jadi orang yang janda ketika ditinggalkan suami, dia akan ada rasa stres, rasa kehilangan, merasa tidak mampu. Nah, ini perlu dilayani. Perlu, walaupun seorang kaya, bukan dia harus dilayani secara materi karena keuangannya melimpah mungkin. Tapi boleh dilayani yaitu secara psikologi, secara kerohanian, supaya apa? Dia kuat di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, gereja yang bersaksi. Bersaksi dalam bahasa Yunani adalah marturia, yang kemudian diartikan martir. Artinya orang yang mati syahid karena imannya. Contoh dalam tokoh Alkitab, yaitu ada yang mati martir namanya Stefanus. Bagaimana mati martir Stefanus? Dia itu memperkenalkan Yesus, tapi orang-orang sekitarnya tidak percaya. Bahkan ketika dia menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu orang-orang sekitarnya tidak percaya, akhirnya dia dilempari dengan batu sampai dia mati. Jadi ingat, yang namanya mati martir itu mati demi mempertahankan iman. Ya. Dapat diartikan, bersaksi adalah memperkenalkan Yesus kepada orang lain melalui pengalaman hidup yang dirasakan bersama dengan Yesus. Nah, apakah ada biasanya ini gereja karismatik ada ruang kesaksian? Nah, ini memperkenalkan Yesus melalui pertolongan yang dia rasakan sepanjang 1 minggu, sepanjang bertahun-tahun. Dia saksikan apa pengalamannya bersama dengan Yesus. Bukan pengalaman hidup, tapi pengalaman hidupnya dengan Yesus. Bukan pengalaman hidup secara pribadi. Keluarga saya seperti ini, bukan. Tapi bagaimana Yesus menolong di tengah-tengah kehidupannya, baik ketika dia mengalami kesusahan, baik dia ketika berdoa, apa yang dia harapkan, apa yang dia rindukan, Tuhan jawab. Ini menjadi kesaksian. Kenapa? Untuk menguatkan orang lain supaya terus berharap kepada Tuhan. Karena khotbah yang hidup adalah ketika kesaksian itu boleh nyata. Itulah yang menjadi orang semakin mengasihi Tuhan. Jadi di gereja lain ini juga ada, seperti Lutheran, ini ada melalui apa? Mungkin ketika pendeta berkhotbah di depan, dia menyampaikan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Ini sering terjadi. Tapi kembali coba cek anak-anak ibu, apakah ini ada di gereja masing-masing?
menyatakan Yesus bersama dengan dia dalam kehidupannya. Kita perhatikan bagian D. Pelayanan sosial, gereja dan tantangannya. Pelayanan sosial adalah tindakan yang kita lakukan kepada orang lain karena kita merasakan apa yang dirasakannya. Nah, itu pelayanan sosial ya. Berarti sosial itu antara kita dengan orang lain. Kita layani karena kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini dilakukan gereja juga sosial. Contoh, ada yang terkena bencana, atau mungkin kebakaran rumahnya, sosial dan memberikan sebuah bantuan kepada orang yang miskin yang tidak sanggup sekolah. Itu adalah pelayanan sosial. Nah, sedangkan yang menjadi dikatakan tantangan adalah suatu masalah yang timbul ketika melakukan sesuatu hal yang kita rencanakan. Contoh, ketika kita ingin berkunjung kepada seorang keluarga yang kita katakan kurang mampu, jangan kita katakan miskin ya, kurang mampu. Nah, ketika dana dikumpulkan dari gereja, pergi untuk menyampaikan ini ke tempat yang kita tuju, ada omongan dari orang lain. Ini yang menjadi dikatakan tantangan. Nah, di sini gereja harus bisa menyikapi itu. Jangan dikatakan kami juga orang miskin tapi kami tidak dikasih. Itu adalah salah satu tantangan. Gereja harus mampu menyikapi ini. Jangan terpancing. Nah, ketika kita melakukan pelayanan, tentu ada tantangan. Karena itu, ketika melakukan pelayanan, kita harus memikirkan strategi apa yang dilakukan. Mungkin anak-anak ibu bisa melihat setiap gereja masing-masing dalam melakukan pelayanan. Semua ada bagiannya masing-masing. Nah, ketika mereka ada kendala, inilah yang adanya suatu sharing. Nah, contoh kalau di gereja Lutheran itu ada yang namanya sermon. Nah, di sanalah disampaikan yang menjadi keluh kesah. Itulah salah satu cara untuk menghadapi tantangan yang ada di luar tadi. Supaya apa? Pelayanan dapat berjalan dengan baik. Nah, inilah yang menjadi pembelajaran di bab 4 ini. Jadi, ibu berharap anak-anak ibu memahami, dan apabila ada yang kurang paham, boleh ibu di chat secara pribadi. Dan kita perhatikan berikutnya. Nah, ini evaluasi. Nah, perhatikan ya. Sebutkan contoh pelayanan yang dilakukan gerejamu. Di kolom ya. Di kolom dilakukan kalau ya, beri tanda checklist, dan tidak beri tanda silang. Nah, di sini ada 4 kolom, 1 nomor, 2 jenis pelayanan gereja. Udah ibu isi pelayanan gerejanya. Jadi, lihat di sini dilakukan ya atau tidak. Ketika ya, checklist ya. Nah, kalau ya, berarti bentuk pelayanannya gimana? Tulis. Nah, kalau di sini memuridkan ibu lakukan ya. Bentuk pelayanannya di mana? Komsel, komunitas sel, dan juga di sana adanya yaitu pelayanan pribadi. Nah, itu pelayanan yang dilakukan untuk memuridkan. Jadi selebihnya 2-5 silakan diisi sesuai dengan keadaan gereja masing anak-anak ibu sebelum, yaitu pada masa COVID. Diperhatikan ini. Sebelum pada masa COVID ya, sebelum. Jangan nanti dibilang, Bu, nggak ada karena COVID. Sebelum. Oke? Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih karena anak-anak ibu telah memperhatikan sampai video ini berakhir. Akhir kata ibu mengucapkan salam sehat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat layak kami sampaikan hanya kepada Tuhan yang memberkati kami. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai kami jemaat di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah kami orang-orang yang berpartisipasi melakukan pelayanan di gereja kami. Kalaupun pada masa ini kami hanya bisa berdiam diri di rumah, ajari kami untuk membantu gereja kami dalam dukungan doa. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang terjadi untuk kehidupan kami selanjutnya, seluruhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.